saya mau tanya dulu. Nah, ketika dia datang kepada Muhammad, dia bilang begini, bagaimana ini ya Rasulullah, suamiku cemburu ini karena si Salim ini yang sudah dewasa tinggal di rumah. Apa kata Muhammad? Muhammad berkata, susuilah dia. Lalu Ya, tidak mungkin. tidak mungkin katanya. Nah kan. Jadi gini Bang. Kayak gitu loh Edis. Ini Gini loh. sebentar. Saya tahu situ tuh mau kayak mana tuh saya tahu. Tahu. Cuman iya, Bang, cuman abang tahu atau tidak bahwasanya ada sebuah cerita. Ada seorang wanita. Ya kan? ya, Nah, wanita ini mengadu kepada Muhammad. ya. Wahai Rasulullah, katanya. Nama wanita ini adalah Sahlah binti Suhail. Tuh. Oke. Nah, Ya. Sahlah binti Suhail ini melihat suaminya cemburu. Ya. Mukanya ngelipet-ngelipet. Muka suaminya ini. Lalu dia mengadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, saya melihat di wajah suamiku ada raut muka cemburu, muka tidak senang, sehubungan dengan Salim. Ya, sehubungan dengan Salim yang sudah dewasa yang tinggal serumah dengan kami. Jadi mereka itu punya budak begitu. Mereka punya budak atau pembantu yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Nah, Terus si budak ini atau pembantu ini itu sudah dewasa, sudah berjanggut. itu dapat dari mana sih tuh? Nah, sebentar. Sebelum kita bahas itu, saya mau tanya dulu. Nah, ketika dia datang kepada Muhammad, dia bilang begini, bagaimana ini ya Rasulullah, suamiku cemburu ini karena si Salim ini yang sudah dewasa tinggal di rumah. Apa kata Muhammad? Muhammad berkata, susuilah dia. Lalu Ya, tidak mungkin. tidak mungkin tuh, katanya. Teman-teman rekam ya. Sekarang gini, Dia Dis. bilang tidak Sekarang mungkin gini. katanya. Aduh. Sebentar dulu Ya, iya. Bang Zul, sedikit nih Bang Zul biar selesai. Lalu si Sahlah itu bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia sudah dewasa. Lalu Muhammad tertawa dan berkata, saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Nah, ternyata setelah disusui si Salim ini, Sahlah itu besoknya datang lagi kepada Muhammad. Ya Rasulullah, benar katamu, setelah dia kususui, sekarang wajah suamiku tidak cemburu lagi. Ya. Ya itu dapat ngarang dari mana? Fitnah Situ yang kita nyata gitu ya. Iya. Kenapa Bang Zul mengatakan bahwa itu fitnah dari saya? Ya itu kan karang-karangan situ aja. Bullshit dah. Baik, kita tunjukkan. Oke. Berhubung dia Karang-karangan situ aja. Oke, berhubung dia Orang situ aja katanya ahli. Gini Edis. Sebentar. Kan katanya kan saya fitnah. Ini saya nggak masalah, saya nggak boleh membuktikan bahwasanya saya nggak fitnah. Yeay, baik. Kita buktikan ya. Tadi dia sempat ini. Gini. Mau nggak buat kesepakatan dulu. Seandainya kalau saya nggak fitnah gimana? Siap meninggalkan agama Islam? Ya, enggak Nah, mungkin. kan? Oke. Berarti Bang Jul, berarti Anda ini tetap saja mengimani walaupun Anda tadi bilang nggak benar. Enggak ada. Namanya Nggak Rasulullah. ada. Baik, kita buktikan. Kita buktikan apakah benar itu ada atau tidak. Nih, baik ya, saya bacakan ya. Nih saya bacakan. Ini sumber-sumbernya nih. Ini sumber-sumber ajaran agama Islam. Sila. Oke, kita baca ya. Nih. Makasih Bang Jembret. Makasih Bang. Nih, lihat ya. Ini hadisnya, ada banyak hadisnya. Nih, saya bacakan. Dari Aisyah. Bahwasanya Salim, bekas budaknya Abu Huzaifah, ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka.
Lalu istri Abu Huzaifah, ya, binti Suhail, anaknya Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, katanya, susuilah, nih loh, susuilah dia, ketawa dia, ketawa. Ini loh, susuilah, ini baca ini, susuilah dia, nih, ya, nih mana tadi nih, susuilah dia, maka kamu menjadi mahram menjadi haram kepadanya, dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah, baca. Ini nih, sungguh aku telah apa? Dibaca, ya dibaca. Sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Hadis riwayat Muslim. Katanya saya fitnah. Coba. Sekarang saya gini. Coba saya fitnah atau tidak? Saya fitnah atau tidak? Itu cuman hadis karang-karangan itu. Karang-karangan saya. Ini karangan saya bikin Arabnya begini. Oke, itu baru satu hadis nih. Hadis kedua, perhatikan. Edis dibaca, jangan Waduh. Mereka tidak percaya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, saudara-saudara. Akal mereka tidak menerimanya, saudara-saudara. Mereka yang bikin hadis sendiri, karesteng yang disalahin. Mereka yang bikin hadis sendiri, saya dibilang yang fitnah. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Coba dibaca itu, Arabnya itu dibaca tuh. Waduh, makasih Bang Jembret, makasih Bang. Nih lihat ya, nih. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah ya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini sudah dewasa, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Nah, disuruh nyusuin Salim, istrinya. Wah, cerdas orang Islam itu. Cerdas bagaimana Bang Jul? Oke, sekarang begini. Apakah saya fitnah? Apakah saya fitnah? Kalau model kayak gitu, hadis-hadis kayak gitu kita udah nggak dipakai itu, Edis. Gini, saya sudah menunjukkan hadisnya, kamu tetap tidak percaya. Ya, sekarang gini saya tanya sama situ. Sekarang gini, kalau terbukti nanti hadis ini sahih, benar, kira-kira gimana Bang Zul? Ya itu kalau benar apa enggaknya kan tinggal orangnya itu yang menilai. Tuh kan? Berat ini saudara-saudara. Sekarang saya tanya sama situ. Loh, Yesus itu menyusui apa enggak? Kok lari kemana-mana? Jangan lari kemana-mana. Sekarang saya tanya dulu, betul atau tidak hadis yang barusan saya bacakan? Betul. Betul. Apakah saya fitnah? Itu ada penilaian tersendiri. Sebentar, apakah saya fitnah? Wallahu alam. Nah, kan? Berat, saudara-saudara. Berat, Edit, berat. Oke lah, intinya bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa, menyuruh wanita yang sudah dewasa itu menyusui seorang pria yang juga sudah dewasa, betul? Ya itu kalau suaminya nggak masalah. Bukan suaminya, kalau suaminya ngapain?
bukan suaminya, orang lain. Ayo, gimana? Ya itu nggak mungkin kalau Nggak seperti mungkin. Kalau beneran, kalau ternyata betulan, kalau ternyata itu betul-betul sungguh terjadi, siap meninggalkan Muhammad? woi nggak bisa. Nah, kan? Ya. Aduh. Edis gimana sekarang nih? Oke, sekarang gini, gimana kalau misalnya kita putar aja ceramah Ustadz yang mengatakan bahwa hadis itu benar, gimana? Siap? Coba tolong diputarin. Oke, baik. Dia mau ceramah Ustadznya. Oke, ya kita lihat nih ya. Nih, sebentar. Saya tidak akan malu, Bang. Tappingan-tappingan di bawah saya tidak akan malu menjadi orang Muslim. Baik, kita akan putarkan ya. Apakah memang benar itu ada ceramahnya dari Pak Ustadz? Oh, ada ya. Ini internet ini adalah sesuatu yang nggak bakal bisa kalian bendung loh. Sesuatu yang nggak bisa kalian. Saya menggarisbawahi bahwasanya ilmunya sampean itu ya ilmu Google. Oke, sebentar ya. Nih, kita putarkan dulu. Kok ilmu Google nih? Nih. Bentar nih. Google. Sebentar, dengerin dulu ya, dengerin. Ini ada Ustadz Firanda, ya, dengarkan. Oke, kita putarkan. Ustadz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Mulai Abi Hudzaifah. Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Nah, apakah masih berani mengatakan bahwa saya fitnah? Ya itu kan posisi mendesak. Nah, sekarang ngeles. Tadi katanya tidak mungkin Rasulullah begitu. Ternyata beneran. Kan berbohong. Tapi untuk kebenaran itu tidak dipermasalahkan. Aduh. Oke, sekarang bersaksi dulu yuk. Ayo, sekarang Bang Jul bersaksi dulu. Aku bersaksi. Ya, saya bersaksi bahwa Muhammad bukan. Aku bersaksi bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang dewasa menyusui pria yang sudah dewasa. Ayo, coba ayo. Loh, ini namanya. Loh, saya sudah menunjukkan dalil-dalilnya ini. Kenapa Anda masih nekat yang nyata? Ya, cuman cara berpikirnya situ langsung digituin itu. Bang, sekarang saya tanya dulu. Salim sudah dewasa, betul? Betul. Oke, kemudian Sahlah binti Suhail sudah dewasa, betul? Betul. Nah, Muhammad menyuruh Sahlah ini menyusui Salim yang bukan istri, bukan suaminya, betul? Betul nggak? Ya, menyusui sekarang gini loh, Edis. Kalau menyusui itu kan kalau bahasanya dulu itu kan orang itu kita terlalu ini sama anak kita terlalu baik itu sama aja masalahnya kita udah dewasa, udah jenggotan. Sudah dewasa, sudah berjanggut. Gimana? Coba bayangin, bagaimana ini bagaimana ini? Berat saudara. Gini loh, Bang Zul. Mana Bang Zul kabur? Dia lari, saudara-saudara, lari dia. Teman-teman sekalian, selama saya membahas agama Islam, belum ada ceritanya saya fitnah karena memang bukan watak saya. Gitu loh. Saya memang gak suka yang ngada-ngada begitu. Nah, tapi kalau mereka fitnah yang nyata. Iya, mereka fitnah terus. Kalau kita mengatakan berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta. Ya. Ayo. Sekali lagi yuk, saya mengundang ya teman-teman muslim, ayo naik kemari diskusi dengan baik ya. Mari kita diskusi dengan baik ya. Ayo.
Nah, sebelum kita lanjutkan sekali lagi teman-teman ya, teman-teman sekalian, sekali lagi saya sebenarnya saya nggak enak ngomong terus begini teman-teman, tapi ini harus terus-menerus saya katakan. Teman-teman, kita ada program ya teman-teman ya, program pendirian Rumah Apologet. Jadi teman-teman, silakan mampir ke profil saya ini. Bagi teman-teman yang nonton di TikTok dan nonton di YouTube, silakan mampir di profil saya ini. Nah, di profil saya ini ada link untuk berkolekte. Nah, ada link kolekte itu ada link YouTube di situ. Teman-teman klik saja link YouTube-nya. Nanti di profil YouTube saya itu teman-teman bisa support, bisa berkolekte di situ teman-teman. Silakan mampir di profil saya ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bosan-bosan mengingatkan ini karena target kita mudah-mudahan Rumah Apologet atau pendirian Rumah Apologet itu tercapai tahun ini ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Oke, sekali lagi ya. Atau bagi teman-teman yang bingung, yang nggak tahu bang gimana bang kalau saya mau berkolekte di sini teman-teman ya. Teman-teman silakan tangkap layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layar. Kenapa? Bang kok ada iklan-iklannya terus bang? Gini, saya ini diskusi atau debat di lintas iman gini, ini saya sudah lama banget teman-teman ya. Udah ribuan tema, ribuan pokok bahasan, ribuan lawan, ribuan video-video, tetapi kita belum punya Rumah Apologetnya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harap mengerti kenapa kok sering iklan begitu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Mari teman-teman muslim, ayo kita diskusi dengan baik ya. Dilarang menghujat, mari kita pakai fakta ya. Tema kita kali ini adalah bagaimana Muhammad menyuruh seorang wanita ya yang sudah dewasa menyusui seorang pria yang juga sudah dewasa, begitu ya. Nah, apakah saya fitnah? Wah, ini kamu nekat kalau mengatakan saya fitnah. Ya, ayo, silakan. Kita kasih naik ada Azka. Ya, selamat siang saudara Azka. Halo? Jangan dibisukan bang. Kalau grogi boleh didampingi Ustadz Adi Hidayat. Ayo, silakan nyalakan kamera. Selamat siang Bang Adis. Selamat siang Bang Azka. Ayo, silakan nyalakan kamera bang. Silakan. Saya sudah kirim undangan untuk menyalakan kamera. Ayo. Iya, kalau gini kan enak nih Bang Azka. Ya. Nampaknya dari penampilan saya lihat Anda ini nampaknya orang yang benar-benar mempelajari agama Islam. Betul, Bang? Iya. Betul? Ya enggak juga sih, Bang. Enggak juga. Memang kalau di hadapan saya itu orang takut-takut ngaku ustadz gitu. Ya, Bang Azka. Banyak muslim mungkin yang baru nonton saya itu langsung mengira bahwa saya ini dajjal fitnah ya, seorang pemfitnah yang nyata. Padahal betulkah yang saya katakan itu bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa untuk menyusui pria yang juga sudah dewasa dan pria itu bukanlah suaminya. Betul atau tidak? Nah, kalau menurut saya sih Bang Edis, sebelumnya ya terima kasih sudah menaikkan saya Bang Edis. Saya juga baru menonton Bang Edis beberapa minggu ini ya. Nah, jadi juga saya juga memperhatikan. Nah, kalau saya sih memahami Islam itu belum secara keseluruhan, jadi mohon maaf. Nah, tujuan saya naik ke sini cuma ya kalau bisa saling toleransi lah. Betul Bang, seandainya begini, seandainya teman-teman muslim itu tidak bahas-bahas Bible, saya nggak akan mungkin Bang saya jawab begini. Masalahnya bagaimana? Abdul Somad di masjid bahas-bahas Bible. Dia bilanglah Ulangan 18 ayat 18 nubuatan tentang Muhammad. Nah, coba. Terus Ustadz Adi Hidayat juga bahas Bible. Zakir Naik juga sengaja diundang ke Indonesia bahas-bahas Bible. Masa orang Kristen giliran bahas Quran? Jangan gitulah Bang, kita toleransi lah Bang. Ini bagaimana ini ceritanya Bang?
Masa iya kalau orang Islam bahas Bible langsung itu namanya dakwah? Itu kan syiar, Bang. Itu dakwah kami. Jangan menghalangi dakwah kami. Tapi giliran orang Kristen nyenggol dikit aja dibilangin jaga persatuan, Bang. Ini bagaimana? Gimana itu, Bang? Nah, jadi kalau dari pembahasan tadi, menurut saya ya, kalau saya sih kurang mendalami masalah hadis ya. Kurang mendalami. Tapi Abang selama jadi orang Islam belum pernah dengar cerita itu. Besar itu. Bang Azka selama menjadi Muslim pernah dengar nggak hadis itu? Sudah pernah dengar. Artinya tapi memang itu, ada ya, kan? Tapi itu kan ada. Jadi jangan dibilang saya fitnah gitu loh. Enggak fitnah. Kalau dalam Islam kan yang namanya dua pegangan ya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis memang. Tapi kita lihat dulu dalam kondisi apa ya, seperti itu, Bang. Iya, tapi intinya kalau posisinya, tapi intinya Muhammad adalah seorang nabi yang menyuruh seorang wanita menyusui pria yang juga sudah dewasa, tapi dia itu bukan suaminya, betul? Betul. Nah, jadi dalam riwayat Sahla binti Suhail itu tuh ada memang, mungkin saya ringkas saja, mungkin biar gak terlalu lama ya. Jadi Sahla memiliki anak angkat, Bang, yang namanya Salim. Pada saat itu yang sudah balik kan ya, yang tinggal di rumahnya. Jadi ada masa itu, nah maksudnya itu berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu memang sudah diberlakukan ya, Bang, sehingga keberadaan Salim di rumah mereka itu menjadi sebuah permasalahan. Iya, jadi masalah karena suaminya cemburu, suaminya dia kan? Iya, betul, Bang. Tapi dia ngadu sama Muhammad itu. Dia ngadu, "Ya Rasulullah, ini suami saya ini cemburu terus loh." Ya kan? Karena ada laki-laki di rumah yang sudah dewasa. Nah, Muhammad kasih solusi. Susuilah laki-laki itu. Nah, itu dia masalahnya. Iya, betul, Bang. Nah, sekarang Abang saya tanya, Abang percaya itu? Nah, saya lanjutkan sebentar lah sebelum saya ngambil simpulannya. Silakan. Nah, memang benar itu saya tidak bisa menyalahkan karena itu sahih juga. Nah, jadi beliau tadi mengadu, memang benar ada pengaduan di situ. Jadi catatan untuk para ulama ya, menurut saya itu yang termasuk dalam Imam Malik, Imam Syafi'i, ya Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hadis ya yang tidak bisa dijadikan hukum umum, Bang. Nah, ini dia. Kalau giliran aneh-aneh, maka siap-siaplah umat akan memalsu-malsukannya, saudara-saudara. Bukan begitu, Bang. Gimana Jadi tuh? dalam syariat itu ya, persusuan yang menyebabkan mahram itu hanya berlaku ya dilakukan saat anak tersebut masih bayi. Emang benar seperti itu. Tapi kita lihat lagi kondisinya, Bang. Kondisi yang lama, yang dulu ya, pada saat zaman Rasulullah sama zaman sekarang itu ya tidak bisa dijadikan patokan. Ya, dulu itu kita berarti nggak berlaku lagi. Yang ada. Bukan tidak berlaku, kita sesuaikan. Waduh, kalau masih berlaku gimana nih? Berarti masih berlaku. Kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, Bang. Jadi yang zaman dulu dengan zaman sekarang kan ada perbedaan nih. Nah, jadi kita sesuaikan saja. Waduh, ini berat ini saudara-saudara. Tapi intinya betul ya hadis itu ya? Betul adanya, Bang. Nah, gini, Bang. Jadi saya tidak pernah menemukan ada seorang nabi lain yang seperti itu, Bang. Jadi ternyata hanya Muhammadlah satu-satunya nabi yang seperti itu, Bang. Betul nggak? Iya, betul. Jadi jadi kenapa ini kok agak sedikit berbeda ini Muhammad nih? Gimana nih, Bang? Ayo. Nah, ya. Jadi begini, saya menarik sebuah simpulan dari yang Abang tadi ya sebelumnya ya ada yang naik. Nah, kalau saya melihat
kondisi ini itu hanya khusus untuk Salim dan Sahlal, Bang. Karena pada saat itu kondisi sosial dan hukum pada saat itu tidak boleh dijadikan dasar bagaimana kita menyuruh perempuan itu menyusui laki-laki. Kok tiba-tiba hanya untuk Salim saja? Ya iya kan, pada saat itu kondisinya beda, Bang, sama yang sekarang hukumnya sama aja, Bang. Bedanya di mana? Banyak sekarang umat muslim yang seperti itu. Saya kasih contoh nih. Ada Pak Haji. Ya. Oke, sebentar ya. Ada Pak Haji punya istri, ya kan? Nah, kebetulan Pak Haji ini dia punya anak asuh laki-laki. Masih ada, masih relevan sekarang ini. Banyak kejadian begitu. Nah, misalnya nih, ya, anak asuh ini udah tumbuh besar, ya kan? Udah jenggotan, udah kumisan begitu. Nah, kalau ternyata Pak Hajinya cemburu gimana? Ini anak angkat saya sudah besar ini, berdua-dua dengan istri saya di rumah ini. Solusinya gimana menurut Muhammad? Solusinya harus perempuan itu menyusui si anak itu, betul atau tidak? Nah, kalau di zaman berat sekarang kan? Tidak bisa, kan? Berat ini saudara-saudara. Nah, jadi bukan begitu konteksnya, Bang. Gimana jadi, lagi? Kalau memang hadis itu saya akui benar ada, dan saya juga pernah dengar ya. Tapi kalau untuk membahas secara khusus belum. Nah, jadi kalau memang hadis itu disesuaikan dengan kondisi yang dulu, nah jadi tidak bisa. Kayaknya masih relevan loh, Bang. Itu peristiwa yang lumrah. Sekarang pun masih ada yang kayak begitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu khusus untuk Salim? Nah, kalau kondisi yang sekarang kan itu tidak diperbolehkan hal seperti itu. Nah, artinya saya menangkap begini, Bang. Saya menangkap sebenarnya di hati nurani Anda yang paling dalam. Saya percaya bahwa Tuhan itu masih menaruh sesuatu di hati nurani kita masing-masing. Di hati nurani Anda itu sebenarnya menolak, Bang. Ini kayaknya nggak masuk akal nih ajaran kayak begini nih. Sebenarnya Anda menolak itu. Nah, kalau menurut saya nih, Bang, jangan tanggung-tanggung, Bang. Sekalian aja ditinggalin, Bang. Ya, nggak bisa seperti itu. Loh, sekarang gini, Bang, saya sebagai orang Kristen, Bang, saya bilang sama Abang, gini, kebenaran itu datangnya daripada Yesus, Bang. Makanya Yesus berkata, ya kan, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa abang masih ngikutin Muhammad, nggak mengikuti Yesus? Ya kembali lagi, Bang. Ini kan konteksnya yang tadi yang kita kita bicarakan sekarang tuh menyusui pria dewasa kan ya, Bang. Nah, itu yang bisa saya jelaskan sekarang. Kalau tapi kan hati Anda kan nggak menerima itu kan? Nah, kalau saya posisinya di zaman dulu dengan hukum yang dulu yang ada seperti Bang, yang coba ya. Dulu, ini mohon maaf nih, agak sedikit pikiran agak sedikit liar ini. Gini, Bang. Sekarang saya tanya, Bang. Apa yang terjadi ketika seorang wanita dewasa menyusui seorang pria dewasa? Apa yang terjadi, Bang? Coba. Nah, dalam Islam itu udah masuknya zina, Bang. Iya, makanya itu, Bang. Ini bagaimana jalan ceritanya? Ya. Makin. Oke lah, Bang, nanti daripada banyak yang inbox saya lagi, Edis, kamu beraninya sama orang Islam yang awam-awam. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya, Bang ya. Oh iya, terima kasih banyak, Bang. Makasih banyak juga, Bang Aska. Terima kasih, Bang Aska. Saya turunkan ya, Bang ya. Baik, itu orangnya Bang Aska itu enak. Nah, kalau seperti itu kan enak kan, teman-teman kan. Yuk, silakan ya kepada muslim yang lain. Ayo naik, kita diskusi dengan baik. Mari, silakan. Wah, kita kedatangan tamu Bang Saka nih. Hehe, ada Bang Saka lagi datang nih. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Saka. Oh, jelas dong. Ini kayaknya Bang Saka ini ingin ikut ambil bagian dia. Ingin ikut berpartisipasi. Ingin ikut berpartisipasi karena ini yang enak-enak kan. Nah kan,
sudah dibilang. Nanti nyanyi loh Roma Irama. Kenapa sih semua yang enak-enak itu diharamkan? Berat saudara. Oke. Teng teng teret karena godaan setan. Memang Bang Edis ini sekarang lagi buing-buingnya di dunia media ini. Dari Lombok, dari Sabang sampai Merauke, Bang Edis banyak sahabat. Sampai seluruh ujung bumi. Banyak yang benci, banyak yang suka. Oke, kembali ke konteks. Oke, Bang Saka. Bagaimana? Tadi Abang Saka sudah menyimak kan dari awal kan? Iya. Sambilannya. Gimana itu Bang Saka? Bagaimana jalan ceritanya? Kok bisa-bisanya Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang juga sudah dewasa dan itu bukan suaminya? Silakan. Iya, memang benar adanya itu hadis ya. Benar adanya, saudara-saudara. Tapi Bang, nah, itu tanpa menyentuh Bang. Dari mana jalan cerita? Tanpa menyentuh Bang. Dari mana jalan ceritanya? Itu. Nah, coba di hadisnya itu ditelusuri. Oke, kita tampilkan hadisnya ya. Kita tampilkan hadisnya. Sebentar Bang. Sebentar. Ini Bang Saka ini suka ngarang-ngarang bebas juga ini Bang Saka ini. Sebentar. Oke ya. Sebentar saya balikkan dulu kamera saya Bang ya. Saya balikkan dulu. Oke. Ya, nih ya Bang ya. Mau saya atau Bang Saka yang baca? Baca aja. Oke. Dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri dari Abu Huzaifah, datang kepada Nabi. Betul. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah," suaminya dia ya, "berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu?" Nah, Salim ini adalah anak angkat mereka berdua, bukan anak kandung. Oke? Budak, Bang. Ya, budaknya si suaminya Awanuni, perempuan ini ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Susuilah dia." Nah, Sahlah berkata, "Bagaimana aku menyusuinya? Sedang dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar." Kemana ini? Bang Saka jangan hilang. Lanjut Bang. Ya, bagaimana aku menyusuinya sedang dia seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum, lalu bersabda, "Aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar." Di mana di sini nggak kenanya di mana? Bawah lagi Bang, coba di scroll lagi Bang. Nah, berat ini teman-teman. Scroll ya, oke. Ini bukan hadis ini bukan hadis ini. Abang, scroll. Tiga hadis di atas. Hadis yang terakhir, nah bawa. Nah, hadis yang terakhir mana? Bawa scroll. Oke, atasnya lagi ayat. Yang mana lagi? Ini di atas semua hadisnya 3 ini nih. Nih ya, nih. Kita ulangin Bang. Hadis pertama ya. Hadis pertama nih. Dari Aisyah, ini bukan satu riwayat, ini banyak riwayat. Betul. Mutawatir ini riwayatnya ya. Iya, nih, dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu," maksudnya kecemburuan, "berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu?" Nabi SAW bersabda kepadanya, "Susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah." Mahram, bukan haram, mahram. Ini terjemahannya Bang, haram. Nah, itu salah di situ mahram, Bang. Kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian berkata, "Sesungguhnya aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah." Jadi setelah disusuin,
Suhail Salim yang sudah dewasa ini, tiba-tiba raut cemburunya hilang, cemburu suaminya. Dari mana ini abang bilang? Oh itu nggak nempel bang. Nggak nempel bang. Ngarang bebas bang Saka. Oke, hadis kedua. Sebentar bang, ini hadis kedua ya bang ya. Nih. Oke. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu dan aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Ya, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Oke, siap. Iya, sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Ini nggak nempel di mana bang? Ya, angkat lagi di scroll bang, di scroll. Oke, lanjut lagi. Ini yang tadi. Yes, oke, baca dulu. Gantian apa yang baca? Nanti saya terus. Ayo, silakan. Yo. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Huzaifah, bang, bantu bang, kelihatan berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bantu bang, bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya bang ya. Nah, Salim adalah anak angkatnya. Nah, yang dimana bang, dia bareng menyusui dulu itu bang, sebelum 2 tahun bang. Umur 2 tahun. Bukan menyusui mana? Tidak ada riwayat bahwa Sahlah ini dia punya anak. Bahkan tidak ada riwayat airnya pak, payudaranya itu mengeluarkan ASI. Nggak ada. Ini lagi bang. Coba, ayo. Gelir. Yo. Berat saudara. Berat ini Udah bang. Mana ada bang menyusui online? Gak ada. Oke bang, saya tunjukkan satu hadis ya sebagai bantahan saya. Ayo silakan. Berarti ini mau dipalsu-palsukan lagi nih hadisnya nih. Mau dipalsu-palsukan. Tidak, no. Coba hadisnya mana? Okay. Coba lawan dengan hadis juga. Ayo lawan dengan hadis. Mana hadisnya? Bentar, tapi tidak mati bang ya. Bentar aja. Karena saya harusnya dipersiapkan dulu bang Saka. Mau googling lagi. Aduh, nanti kalau nunggu googling begini lama. Ayo, atau ambil perangkat lagi satu lagi. Gimana? Saya di proyek ini bang. Oke. Kalau bang Saka keluar, bang, kalau abang keluar, masalahnya terjeda. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Betul bang, betul. Atau nanti disiapkan dulu hadisnya, nanti lagi. Berarti. Ya, nanti malam jam berapa bang? Ya belum tahu. Ini masalahnya kalau sudah live ini biasanya sudah lelah. Kan menunggu waktu buka puasa bang. Kalau lihat nanti lah. Di sini tampak. Lihat nanti posisi mudah-mudahan nanti malam kita bisa live, mudah-mudahan ya. Oke, saya tunggu kedatangan Bang Saka membawa hadis tandingannya ya. Terima kasih.